Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, wa bi sakhri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Masjid Imam Nawawi yang sedalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Umdatul Ahkam, kumpulan hadis-hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim, hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum-hukum Islam. Kitab ini disusun oleh Syekh Al-Allama Al-Muhaddis Al-Faqih Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Maqdisi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana kita masuk pada hadis tentang hukmu khatmil qiraati fis shalah bikul huwallahu ahad. Hukum menutup bacaan dari salat dengan membaca surah Al-Ikhlas. Artinya seseorang setelah membaca surah Al-Fatihah kemudian dirangkai dengan surah setelah Al-Fatihah, kemudian sebelum ruku dia selalu membaca surah Al-Ikhlas. Ada juga yang berpendapat maksudnya adalah dia itu membaca surah Al-Ikhlas itu selalu di rakaat yang kedua. Nah, bagaimana hukum tentang penghususan pembacaan surah di dalam sholat? Kita bacakan hadisnya. Hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan ala sariyatin fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bikul huwallahu ahad. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengutus satu pasukan untuk berperang yang dipimpin oleh seseorang. Disebutkan seseorang ini namanya adalah Kulthum bin Hidam. Kulthum bin Hidam ini beliau ditugaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk memimpin pasukan di dalam peperangan tersebut. Nah, beliau kebetulan juga menjadi imam di Masjid Quba yang ada di Madinah. Beliau sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang komandan, itu beliau juga memimpin sholat yang 5 waktu untuk pasukannya. Cuma subhanallahnya setiap kali di rakaat yang kedua sebelum ruku, beliau itu membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulullah sallallahu. Ketika pasukan sudah kembali ke Madinah, diceritakanlah tentang kasusnya Kulsum bin Hidam ini.
Ada yang mengatakan bahwasanya Kulsum bin Hidam ini setiap kali rakaat setelah membaca surah setelah Al-Fatihah, sebelum ruku membaca surah Al-Ikhlas. Ada juga yang mengatakan wa imma annahu yakhtimu bihal qiraah fi rakaatil akhirah. Dia membaca surah Al-Ikhlas ini di rakaat yang terakhir, tepatnya di rakaat yang kedua setelah membaca surah Al-Fatihah. Sahabat ini bertanya, ini boleh enggak ya Rasulullah, menghususkan pembacaan surah di dalam sholat? Setiap mau ruku selalu saja membaca surah Al-Ikhlas, terutama di rakaat yang kedua. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah kemudian menjawab, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Tolong antum tanyakan kepada Kulsum bin Hidam, kenapa dia melakukan yang demikian? Fasa'aluhu, akhirnya para sahabat ini mendatangi Kulsum bin Hidam dan bertanya, kenapa antum setiap di rakaat yang kedua selalu membaca surah Al-Ikhlas, atau setiap menutup surah setelah surah Al-Fatihah kok ditutupnya dengan surah Al-Ikhlas? Kenapa? Apa sebabnya? Faqala, kemudian Kulsum bin Hidam menjawab, li'annaha sifatur Rahman azza wa jalla. Karena dalam surah Al-Ikhlas itu ada sifat Allah yang maha pengasih. Fa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku senang membaca surah Al-Ikhlas ini dikarenakan di dalamnya ada tentang masalah tauhid, keesaan Allah Jalla wa ala, sifat-sifat Allah Jalla wa ala yang mulia. Faqala Rasulullah SAW, kemudian ketika Rasul dikabarkan tentang alasan Kulsum bin Hidam kenapa di setiap rakaat kedua sebelum ruku selalu membaca surah Al-Ikhlas, karena alasan tersebut dikarenakan dia mencintai surah Al-Ikhlas karena di dalamnya ada sifat-sifat Allah Jalla wa ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang luar biasa mulianya. Rasulullah kemudian berkomentar, akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbuh. Tolong infokan kepada Kulsum bin Hidam, sesungguhnya Allah yang maha tinggi mencintainya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 7375, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 813. Nah, dari hadis ini ada beberapa ilmu yang bisa kita dapatkan. Sebelumnya, sebagaimana penjelasan kita di awal tadi, Kulsum bin Hidam ini dikomentari oleh para ulama. Beliau ini selain memimpin pasukan tadi itu, sekaligus juga beliau ini diangkat menjadi imam di Masjid Quba. Dan ternyata di Masjid Quba pun beliau memperlakukan salat seperti itu. Wa kana kullama ibtataha bis-shalatin yaqra'u biha lahum fis salati mimma yuqra'u biha. Cuma bedanya kalau di Masjid Quba beliau malah memulai dengan surah Al-Ikhlas, bukan menutupnya. Jadi setelah membaca surah Al-Fatihah, sebelum membaca surah yang lain, beliau memulai dengan surah Al-Ikhlas, baru surah yang lainnya, baru ruku. Nah, kalau ketika perang itu, ketika bersama pasukan, Kulsum bin Hidam ini setelah membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah yang lain selain Al-Fatihah, sebelum ruku beliau membaca surah Al-Ikhlas. Jadi ada dua riwayat. Ada juga yang mengatakan beliau melakukan itu cuma di rakaat yang kedua. Jadi sebelum ruku beliau membaca surah Al-Ikhlas baru ruku. Nah, kemudian disebutkan di dalam hadis ini dikarenakan kemuliaan daripada surah Al-Ikhlas tersebut. Jadi kesimpulannya, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, ilmu yang bisa kita dapatkan adalah jawazu al-istimrari fi qiraati suratin muayyana fi shalah, wala yu'addu dzalika hujranan li ghairihi minal Qur'an. Dibolehkan seorang imam atau siapapun di antara kita, jika kita salat sendirian, untuk membaca surah tertentu di dalam ibadah salat yang menjadi pengkhususan kita, selalu dibaca, dengan catatan bahwasanya perbuatan yang demikian
bukan berarti dia meninggalkan surah-surah yang lain di dalam Al-Quran. Dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan, jawazu khatmil qiraati fis shalah bi surati Al-Ikhlas. Dibolehkan kita menutup bacaan surah kita setelah Al-Fatihah, kemudian surah sebelum ruku membaca Al-Ikhlas. Tidak mengapa yang demikian. Atau menutup di rakaat yang kedua sebelum ruku membaca surah Al-Ikhlas. Ini hukumnya apa? Boleh. Lakinnahu laisa bisunnatin. Tapi ini hukumnya apa? Bukan sunnah. Jelas, ikhwan wa akhwati fid din, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Sesuatu yang boleh bukan berarti sunnah. Sesuatu yang boleh bukan berarti sunnah. Yang dilakukan oleh Kulthum bin Hidam itu dibolehkan oleh Nabi, tapi bukan berarti disunnahkan. Kita setiap kali mau ruku membaca surah Al-Ikhlas atau membaca surah yang lain. Ya, untuk bolehnya boleh, tapi kita katakan apa? Tidak sunnah. Kenapa tidak sunnah? Ada dua alasan. Yang pertama, li'annahu law kana minas sunnah la kana Rasulullah sallam yaf'aluhu aw ya'muru bihi. Jika sekiranya itu termasuk sunnah, pastinya Nabi Muhammad SAW melakukan yang demikian. Tidak ada satu riwayat Nabi Muhammad pernah melakukan sebagaimana dilakukan oleh Kulthum bin Hidam. Ya, di situ menunjukkan bahwasannya apa yang dilakukan oleh Kulthum bin Hidam itu tidak sunnah, meskipun boleh. Alasan yang kedua, kenapa tidak dikatakan sunnah apa yang dilakukan oleh Kulthum bin Hidam itu? Rasulullah tidak pernah memerintahkan kita sebagai umatnya setiap kali mau menutup surah setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas, atau di rakaat yang kedua sebelum ruku selalu membaca surah Al-Ikhlas. Tidak pernah diperintahkan oleh Nabi SAW. Tapi memang hukumnya mubah, boleh. Kenapa? Karena Rasulullah mengikrarkan, membenarkan perbuatan Kulthum bin Hidam, tapi bukan sunnah. Jadi ahsannya, bagusnya kita sebagai imam jangan sampai apa? Melakukan hal itu, meskipun itu apa? Mubah, sesuatu yang dibolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Artinya, ya seperti misalnya kita berbicara tentang masalah pelaksanaan sholat. Qobliyah zuhur itu 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Afdolnya, utamanya tata cara pelaksanaannya berapa? 2 salam. Ustadz, boleh enggak kalau ana mengerjakan 4 rakaat sekali salam, atau 4 rakaat dengan 2 kali tasyahud sebagaimana salat zuhurnya? Secara hukum boleh, tapi tidak sunnah. Kenapa? Karena yang dianjurkan oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Nabi, dan sering dilakukan oleh Nabi SAW itu apa? 2 salam. Jadi hukum boleh itu bukan berarti apa? Sunnah. Wallahu alam bissawab. Nah, jadi kita katakan sunnah itu kan maksudnya apa? Ucapan Nabi, sabda Nabi, kemudian perbuatan Nabi SAW, dan takhirnya Nabi SAW. Artinya yang paling kuat di dalam masalah sunnah ini adalah ucapan Nabi, kemudian perbuatan. Jadi ucapan itu lebih kuat apa? Daripada perbuatan, karena Rasulullah memerintahkan, Rasulullah menyuruh. Ya, seperti contoh Nabi Muhammad SAW ya tidak pernah melakukan puasa Nabi Daud alaihissalam, bukan begitu? Tapi Rasulullah memerintahkan enggak kita untuk melakukan puasa Nabi Daud alaihissalam? Kita katakan iya. Rasulullah mengatakan di dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim, ya, ahabbus siyam ilallahi siyamu Daud. Puasa yang paling disuka dan paling dicinta oleh Allah Jalla wa Ala adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Sauma yauman wa aftara yauman. Berpuasa 1 hari, berbuka 1 hari. Nah, Rasulullah tidak pernah melakukan puasa Nabi Daud, tapi Rasulullah memerintahkannya. Bukan begitu? Berarti menunjukkan itu perbuatan adalah sunnah, karena Rasulullah memerintahkan kita jika kita sanggup. Seperti puasa Senin Kemis, untuk dalam sudut pandang perbuatan, Nabi melakukan puasa Senin Kemis itu cuma di awal bulan. Cuma apa? Di awal bulan.
Tapi puasa Senin Kamis itu sunnah tidak? Sunnah. Karena Rasulullah memerintahkan kita untuk puasa di setiap hari Senin dan hari Kamis jika kita sanggup dan jika kita mampu. Seperti itu. Artinya apa? Satu perbuatan diizinkan oleh Nabi bukan berarti itu perbuatan apa? Sunnah. Ya kan? Karena satu perbuatan itu dianggap sunnah jika memang Rasulullah memerintahkan, jika Rasulullah memang berbuat, ya kan? Seperti itu. Wallahu alam bissawab. Naam. Meskipun Rasulullah mengikrarkan, ya, membenarkan, oh benar perbuatannya Kulthum bin Hidam, ya, tapi tidak didapatkan perbuatan ini kecuali dilakukan oleh siapa? Kulthum bin Hidam. Padahal kan kita bisa aja beralasan, bagaimana sih cara untuk mendapatkan cintanya Allah? Oh, tinggal kita baca aja surah Al-Ikhlas di setiap sholat kita. Kita menghususkan. Bisa saja yang demikian. Tetapi ternyata sahabat tidak melakukan itu kecuali siapa? Kulthum bin Hidam. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Kemudian selanjutnya, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan, fadilatu surati Qul huwallahu ahad, haitsu kana ya mahabbatuha mujibatan li mahabbatillahi ta'ala allati hiya afdalul matalib. Keutamaan surah Qul huwallahu ahad, yaitu surah Al-Ikhlas, yang dimana dengan cintanya kita dengan surah Al-Ikhlas tersebut itu mendatangkan cintanya Allah Ta'ala, yang dimana itu paling utamanya pencarian kita, puncaknya kita untuk melakukan satu amalan, satu ibadah atau menjalankan syariat tidak lain untuk apa? Menggapai cintanya Allah Jalla Jalaluh. Nah, dari sini kita bisa memahami tentang fadilah dan keutamaan Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas ini. Dalam sehari Bapak dan Ibu, kita membaca surah Al-Ikhlas berapa kali? Setiap hari kita membaca surah Al-Ikhlas berapa kali? Pernah menghitung nggak antum? 18 kali. 18 kali. Setelah salat subuh, termasuk bagian daripada zikir setelah salat subuh, membaca surah Al-Ikhlas berapa kali? 3 kali. Zikir pagi 3 kali. Kemudian setelah salat zuhur 1 kali. Bukan begitu? Berapa sudah? 7. Kemudian setelah asar, bagian daripada zikir salat asar 1 kali, 8. Kemudian zikir petang ya 3 kali, 11. Setelah maghrib, termasuk zikir setelah salat maghrib 3 kali, 14. Setelah salat isya ya 1 kali, 15 kali. Sebelum tidur 3 kali, 18 kali. Meskipun Ustaz boleh enggak ana zikir pagi, tapi ana kan juga baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya kan? 3 kali itu setelah zikir salat subuh. Nah, jika sekiranya ana niatkan membaca surah Al-Mu'awwidzat tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, selain anda niatkan untuk berzikir setelah salat subuh, juga anda niatkan sebagai zikir pagi, boleh tidak? Boleh, tidak. Mengapa? Yang demikian. Jadi satu amalan, satu perbuatan, di dalamnya 2 niatan, yang dimana 2 niatan itu sunnah dua-duanya, maka tidak mengapa yang demikian. Zikir setelah salat subuh itu kan sunnah. Membaca zikir pagi juga apa? Sunnah. Artinya kan banyak yang sama. Seperti membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, juga ada setelah ya zikir setelah salat subuh. Di zikir paginya pun juga ada yang demikian. Termasuk doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu ada di zikir setelah salat subuh, juga ada di zikir pagi kita. Nah, bolehkah kita niatkan satu perbuatan 2 niat tadi itu? Boleh, tidak mengapa yang demikian. Meskipun afdolnya itu apa? Dibaca lagi, artinya masing-masing. Jadi kalau sempurnanya itu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dalam sehari kita membaca berapa kali? 18 kali. Kalau ayat kursi berapa kali? Ayat yang paling agung 8 kali. Salat 5 waktu kan 5.
Ya, 1 kali 5, 5. Kemudian zikir pagi 1, 6. Zikir petang 1, ya, 7. Sebelum tidur 1, 8 kali. Nah, wallahu a'lam bishawab. Praktekkan yang demikian. Nah, kemudian dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan masu'iyatu at-tasabbuti fil umuri qabla al-hukmi 'alaiha. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, salluhu li ayyi syai'in kana yasna'u dzalika. Disyariatkan kita tasabbut, tabayyun, kualifikasi di dalam perkara-perkara sebelum kita menjas atau menghukumi orang. Subhanallah, Rasulullah dikabarkan tadi oleh para sahabat. Para sahabat tidak enak bertanya langsung kepada Kulsum bin Hidam. Kan bisa saja dia langsung bertanya, kenapa antum begini? Tapi sahabat tidak pernah dapat ilmu yang dipraktekkan oleh Kulsum bin Hidam tadi. Tanyanya sama siapa? Rasulullah. Ya Rasulullah, kita punya sahib nih, si Kulsum bin Hidam. Setiap kali mau ruku, terutama di rakaat yang kedua, selalu menutupnya dengan surah apa? Al-Ikhlas. Ini benar nggak ya Rasulullah? Apakah Rasulullah langsung menghukumi? Tidak. Kata Nabi SAW, tolong tanya dia, salluhu li ayyi syai'in kana yasna'u dzalika. Tanyakan kepada beliau, tanyakan kepada Kulsum bin Hidam, kenapa dia sampai melakukan hal yang demikian. Nah, ternyata kan setelah ditanya, setelah dikonfirmasi, setelah ditasabuti, setelah ditabayuni, ternyata apa? Kata Kulsum bin Hidam, bukan apa-apa, ana senang kok dengan surah Al-Ikhlas ini. Setiap kali ya ana membaca ini, timbul rasa cinta yang luar biasa kepada Allah Jalla wa'ala. Karena di dalam surah ini ada tauhid, subhanallah, yang sangat luar biasa. Qul huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa. Keesaan Allah Jalla wa'ala di dalam zatnya, di dalam perbuatan-perbuatannya, dan di dalam sifat-sifatnya. Allahus Samad, di situ menguatkan hatiku lagi untuk menggantungkan nasib ini kepada Allah Jalla wa'ala. Karena tempat bersandarnya kita ini dan urusan kita kepada siapa? Allah Jalla wa'ala. Menggantungkan nasib kita hanya kepada siapa? Allah Jalla wa'ala. Dan aku yakin, seyakin-yakinnya, Allah itu Esa, lam yalid wa lam yulad. Allah Jalla wa'ala, ya, tidak beranak dan tidak diberanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang makhluk pun yang sanggup untuk menyerupai Allah Jalla wa'ala, baik dalam masalah zatnya, ataupun dalam masalah perbuatannya, ataupun dalam masalah sifatnya. Ya, subhanallah, Allah Jalla wa'ala memiliki sifat. Allah memiliki mata atau penglihatan. Kita pun juga memiliki mata juga. Apakah sama? Tentu tidak sama. Keyakinan kita, matanya Allah, penglihatannya Allah sesuai dengan apa? Kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa'ala, yang tidak bisa kita selewengkan maknanya. Dan haram kita menyerupakan matanya Allah, penglihatannya Allah dengan matanya kita, atau seperti matanya makhluk. Tidak dibolehkan yang demikian. Dan juga tidak boleh kita tersebut untuk mentaktilnya, melucutinya, menafikan. Dan kita yakin, seyakin-yakinnya Allah punya penglihatan, dan penglihatannya Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa'ala. Tapi kita tidak boleh bertanya, gimana sih matanya Allah? Gimana sih penglihatannya Allah? Haram. Pertanyaan yang tidak boleh untuk kita tanyakan. Tauhid apa namanya? Kawan, para santri, asma was sifat. Naam, seperti itu ya. Naam, jelas ya? Tauhid ar-rububiyah jelas, tauhid uluhiyah jelas, tauhid asma wa sifat jelas. Sudah belajar belum? Ustaz ngulang-ngulang kadang, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Rububiyah apa? Mana kelas 3? Itu kelas 3. Apa tauhid rububiyah? Jangan sampai nggak lulus nih, kelas 3 habis nih. Tinggal 6 bulan lagi. 6 bulan lagi. Rububiyah apa? Hah? Salah. Perbuatan Allah Jalla wa'ala. Tauhid Allah fi af'alih. Mengesahkan Allah Jalla wa'ala di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Contoh perbuatan Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki. Jadi tauhid ar-rububiyah itu muta'alliqatun bi af'alillah. Itu berkaitan erat dengan apa? Perbuatan-perbuatan Allah Jalla wa'ala. Jelas? Mana kelas 3 lagi? Antum? Tauhid uluhiyah apa? Kelas 3 kan? Nah, dalam ibadah, tauhid Allah fil ibadah.
Ya, itu berkaitan erat dengan perbuatan kita sebagai hamba. Solatnya kita hanya untuk Allah, menunaikan zakatnya kita karena Allah, kita ikut pengajian lillahi ta'ala. Ini ibadah semua. Nah, kita berdoa tauhid uluhiyah apa rububiyah? Ya Allah minta fulus ya Allah, ya Allah minta rizki ya Allah, ya Allah ya minta ini minta itu. Itu tauhid apa? Uluhiyah. Karena kita sedang berdoa, tapi kita yakin Allah yang memberikan rizki kepada kita. Allahu Jalla wa Ala yang memberikan kekayaan kepada kita. Tauhid apa namanya? Berdoanya perbuatan hamba, uluhiyah. Tapi kita yakin Allah memberikan rizki, rububiyah. Ya, jelas ya. Ya, tauhid rububiyah itu berkaitan erat dengan perbuatan Allah. Kalau uluhiyah berkaitan erat dengan masalah apa? Perbuatan hamba, yaitu perbuatan kita. Nah, asma wa sifat lain lagi ya, tentu panjang lebar. Nanti kepada Ustaz Tauhid yang menjelaskan itu. Jelas secara singkat saja, mengimani nama-nama ya dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam Al-Quran dan telah ditetapkan oleh Nabi SAW di dalam sunnah Nabi SAW as-sahihah, tanpa tahrif, tanpa menyelewengkan makna, tanpa tashbih, tanpa menyerupakan nama dan sifat Allah dengan makhluk, tanpa juga ta'til, tanpa menafikan nama dan sifat Allah Jalla wa Ala, dan tanpa takyif, menanyakan bagaimana sih sifat Allah yang ini, bagaimana sih pendengaran Allah, bagaimana sih penglihatan Allah, bagaimana sih tangannya Allah. Nah, itu tidak perlu ditanyakan. Itu berkaitan dengan tauhid apa? Asma was sifat. Wallahu a'lam bissawab. Nah, paham ya, harus paham para santri Imam Nawawi. Gak pingin Ustadz gak paham tauhid ini. Ini yang menyelamatkan kita nanti di akhirat kelak. Banyak orang ikut pengajian tapi gak ngerti masalah tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya, antum hafal Al-Quran, dua hal harus paham. Ya, bahasa Arabnya pasti. Yang kedua, masalah agamanya juga iya. Terutama masalah apa? Tauhid dan ahkamul fiqhiyah. Terutama berkaitan dengan sholat. 6 bulan lagi antum keluar dari sini. Antum harus bisa dua-dua itu. Atau kalau kita sempurnakan 3. Quran 30 juz, kemudian bahasa Arab pastinya, yang terakhir agama juga paham. Terutama berkaitan dengan apa? Tauhid dan masalah ahkamul fiqhiyah, terutama masalah salat. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Nah, dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan adalah isbatu sifatil mahabbah lillahi ta'ala, wa hiya mahabbatun haqiqiyatun taliqu billahi azza wa jalla. Menetapkan sifat Allah cinta, ya, Allah mencintai ya, dan kecintaan yang sifatnya ada hakikatnya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah azza wa jalla, min ghairi tahrifin, tanpa menyelewengkan maknanya, wala ta'tilin, tanpa melucuti dan menafikan sifat tersebut, wala takyifin, tidak menanyakan bagaimana sih cintanya Allah kepada kita, tanpa menanyakan hal itu, wala tamsilin, dan juga tidak menyerupakan ya sifat Allah Jalla wa Ala seperti sifatnya apa? Makhluk. Nah, itulah tauhid apa? Asma was sifat. Dari hadis ini juga Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ilmu yang bisa kita dapatkan al-jazaa min jinsil amal. Sesungguhnya balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan seorang hamba tadi. Kalau kita berbuat baik, maka kita pasti akan dibalasi baik. Tapi kalau kita berbuat jelek dan buruk, suatu saat kita akan mendapatkan hal yang demikian. Makanya terus kita berbuat baik. Pasti Allah Jalla wa Ala akan membalasi kebaikan kita. Buat apa kita datang ke kajian seperti ini? Karena tujuan kita apa? Untuk menggapai ridhonya Allah Jalla wa Ala. Dan kita yakin seyakin-yakinnya bahwasannya apa yang kita lakukan berkaitan dengan kebaikan-kebaikan ini tidak lain pasti akan dibalas oleh Allah Jalla wa Ala. Kenapa kita bersusah payah sholat? Kenapa kita mau untuk menunaikan zakat? Kenapa kita tersebut mau untuk berpuasa Ramadan? Kenapa kita tersebut mau berhaji berumrah? Tidak lain untuk apa? Untuk ingin mendapatkan balasan dari Allah Jalla Jalaluhu. Sebaliknya kita yakin orang-orang yang suka melakukan maksiat, perbuatan buruk, perbuatan jelek ya, perbuatan jahat pasti akan dibalas. Ya kan? Pasti akan dibalasi. Itu istilahnya apa? Annal jazaa min jinsil amal. Ya, al jaza
min jinsi al-amal. Balasan sesuai dengan jenis perbuatan yang dia lakukan. Itu kita yakini. Kalau kita berbuat baik, pasti akan dibalasi baik. Ya, kalau kita berbuat jahat, akan dibalasi seperti itu. Sama dengan kita kalau rajin belajar, pasti hasilnya baik juga. Tapi kalau kita malas-malas, menyesal. Nah, antum yang kelas 3, 6 bulan lagi. Ini tersisa, sangat sebentar. Tahu-tahu antum meninggalkan ini ma'had. Antum meninggalkan pesantren. Jangan sampai antum menyesal. Jangan sampai keluar dari pesantren ini nggak bisa bahasa Arab. Jangan sampai keluar dari pesantren ini nggak bisa apa-apa. Nggak bisa untuk bagaimana hukum-hukum sholat. Bahkan berkaitan dengan sesuatu yang sangat sangat pemula sekali ya. Itu tidak paham, tidak mengerti. Termasuk berkaitan dengan ilmu-ilmu din tentang masalah tauhid, ya, tentang masalah ibadah dan seterusnya. Jangan sampai penyesalan. Gak apa-apa, 6 bulan ini bersusah payah antum. Tapi hasilnya nanti, lihat nanti, pasti hasilnya baik. Tapi kalau antum malas-malasan, ya seperti itu juga dapatnya. Seperti itu juga dapatnya. Gak mungkin antum mungkin kalau cuma sekali doang. Pasti diulang-ulang. Terus. Dan cepatkan. Toto antum mau lulus. Anda mau lulus sebentar lagi. Perasaan di masjid baru dibangun. Perasaan di pesantren baru dibangun. Toto antum sebentar lagi akan meninggalkan kita. Subhanallah. Nah, maka di pesantren itu lingkupnya kecil, bebannya kecil. Tapi nanti ketika antum keluar, bebannya lebih berat lagi. Antum sekarang bujangan, bebannya kecil. Tapi ketika antum menikah, jangan dipikir memang enak menikah, tapi ada beban di balik itu. Subhanallah, membuat kita nanti tidak bisa lagi untuk murajaah, tidak bisa lagi untuk melakukan yang seharusnya kita lakukan. Penyesalan. Kenapa ya anak waktu di pesantren nggak begini-begini? Itu yang terjadi, penyesalan. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Asr itu, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusri. Sesungguhnya manusia itu sungguh-sungguh dalam kondisi apa? Merugi. Apa maksud demi waktu asar ya? Demi masa, demi kehidupan kalian. Salah satu komentarnya ulama tafsir, demi waktu asar. Kenapa waktu asar itu simbol waktu di senja hari? Kebanyakan orang-orang itu menyesali diri kapan? Ketika sudah tua. Coba lihat. Ya Allah, anak baru paham sholat ketika rambut anak putih. Ya Allah, sholat kemarin Ustaz 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, on and off, kadang sholat, kadang gak sholat. Gak ngerti, penyesalan. Nah, kita gak ingin antum menyesal sebagaimana orang-orang yang sudah tua itu. Ketika umurnya sudah asar, ketika umurnya apa? Sudah senja. Terutama untuk apa? Kelas 3 ini. 6 bulan lagi. Antum berjibaku. Banggakan Ustadz yang mengajar antum itu. Banggakan ana, banggakan Ustadz Ahmad Bazhar, ya kan? Banggakan Ustadz-Ustadz yang lain. Kita senang, subhanallah. Ana gak dapat apa-apa dari antum. Tapi subhanallah, kepuasan hati ketika antum berhasil. Bahkan ana berharap antum lebih pintar daripada ana. Antum lebih alim daripada ana. Itu ana lebih senang, lebih bahagia. Subhanallah. Jangan biasa-biasa saja. Ya, sekenanya aja. Enggak. Seriuskan 6 bulan. Wallahu a'lam. Terakhir, sebelum adzan Isya, anal masyhura fi hadhihi surati tasmiyatuha suratu qul huwallahu ahad. Wa hadha huwal ma'ruf wa hadha huwal ma'ruf fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ma jara min lafzihi wa fi aktsari ma ruwiya 'anis sahabah radhiyallahu anhum. Fahadha huwal ismu al-waridu fi sunnah. Nah, qul huwallahu ahad itu penamaan yang warid, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan surah Al-Ikhlas. Ya, bukan Al-Ikhlas. Dan kebanyakan yang diriwayatkan dari kalangan para sahabat, penamaan surah Al-Ikhlas itu dengan nama apa? Surah apa? Qul huwallahu ahad. Meskipun ya sebagian ulama tafsir ya itu mengatakan surah Al-Ikhlas itu cuma sekedar apa? Sekedar intisari daripada surah Al-Ikhlas itu, karena berbicara tentang masalah apa? Tentang masalah tauhid. Ya, kita tahu pembahasan tema daripada Al-Qur'an itu cuma ada berapa? Ada 3. Pertama pembahasannya apa? Tauhid dan akidah. Yang kedua Al-Ahkam, hukum-hukum. Yang ketiga, Al-Qisas wal Hikayat, cerita-cerita.
Al-ikhlas bicaranya cuma masalah apa? Tauhid. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu Maha Esa. Esa dalam zatnya, esa dalam masalah perbuatannya, esa dalam masalah sifat-sifatnya. Allahus Samad. Kita rendah. Kita ini patut menggantungkan nasib kepada Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Kemudian yakin kita, lam yalid walam yulad. Makanya kalau di bulan Desember nanti kita bilang, kalau ketemu tetangga atau siapa ya yang sifatnya masih mengucapkan Merry Christmas, Selamat Natal, kita bilang lam yalid walam yulad. Yakin kita Allah itu apa? Tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang makhluk pun yang sanggup untuk menyerupai Allah Jalla wa'ala. Artinya kalau ada makhluk yang mengatakan ana sanggup untuk berbuat sebagaimana Allah Jalla wa'ala, sebagaimana yang terjadi dengan Fir'aun, dengan Namrud, dengan Zunu'as, ya seorang yang banyak mengaku Tuhan itu banyak. Termasuk yang di Yaman namanya apa? Zunu'as, ya. Dia mengaku sebagai Tuhan. Nah, bahwasannya apa? Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menyerupai Allah Jalla wa'ala. Nah, ini apa? Tauhid. Makanya surahnya disebut dengan sebutan apa? Al-Ikhlas. Sebelum adzan Isya, di dalam Al-Quran ada 2 surah namanya surah Al-Ikhlas. Surah apa? Selain surah Qul huwallahu ahad, Qul ya ayyuhal kafirun. Itu pun juga namanya apa? Surah Al-Ikhlas. Makanya surah Al-Ikhlas yang sebenarnya namanya apa? Qul huwallahu ahad. Wallahu alam bisawab. Silakan adzan Isya dulu. Nah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Tapi ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Jadi sekali lagi, penamaan soal al-ikhlas yang datang dari Nabi SAW dan para sahabat itu namanya apa? Surah Qul Huwallahu Ahad, ya. Sedangkan al-ikhlas itu adalah penamaan yang diberikan oleh para ahli tafsir karena di dalamnya ada ya tentang masalah keikhlasan kita di dalam masalah beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, atau mengesahkan Allah Jalla wa Ala baik dalam masalah tauhid ar-rububiyah ataupun tauhid al-uluhiyah ataupun tauhid asma was sifat. Selesai kita dari hadis ini, kita masuk pada season yang kedua, yaitu tanya jawab. Ada pertanyaan? Nah, terkadang ketika nggak dikasih pertanyaan, ada nanya habis sholat. Sekarang dibuka sekarang, ruang pertanyaan. Silakan nanya apapun berkaitan tentang masalah ibadah sholat secara umum atau pertanyaan-pertanyaan yang lain. Monggo, silakan. Taib. Ada pertanyaan dari antum lewat WA ini, Anda belum jawab. Ustadz, berkaitan tentang masalah penyakit riya. Jika kita bertaubat dan beristighfar meminta ampun kepada Allah Jalla wa Ala, apakah perbuatan ibadah kita atau amal soleh kita yang dirangkai dengan penyakit riya, jika kita sudah bertaubat dan beristighfar atau meminta ampun kepada Allah Jalla wa Ala, apakah masih dianggap sebagai amal soleh atau hangus begitu saja? Sepakat para ulama, jika kita di masa lalu pernah melakukan perbuatan riya dalam satu amalan, ingin disanjung, ingin dipuji ketika melakukan satu perbuatan baik, maka dipastikan amal ibadahnya ditolak oleh Allahu Jalla wa Ala. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Quran dalam surah Hud ayat 15 sampai ayat 16. Kemudian dikuatkan di dalam hadis Nabi SAW. Kemudian sepakat juga para ulama, jika sekiranya dia sudah bertaubat taubatan nasuha, maka untuk taubatnya diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Adapun apakah bisa dikembalikan lagi sebagai amal soleh ataukah tidak, ada perdebatan di kalangan para ulama. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan, jika seseorang sudah bertaubat dari penyakit riyanya, insya Allah taubatnya diterima. Tapi untuk amalan dia di masa lalu yang riya tadi, maka otomatis tidak diterima oleh Allah Jalla wa Ala, dalam artian tidak dianggap sebagai amal soleh, karena dia membangun amalan dia di masa lalu tersebut di atas riya, bukan di atas keikhlasan. Itu pendapat siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim. Artinya tetap rontok perbuatan baik dia yang dirangkai dengan riya di masa lalu. Sedangkan guru beliau, Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, itu mengatakan pastinya jika kita bertaubat dari penyakit riya, dari ibadah yang di masa lalu dirangkai dengan penyakit riya tadi, insya Allah diterima taubatnya. Dan insya Allah pula jika dia bertaubat taubatan nasuha yang dirangkai ada keikhlasan, ada rasa penyesalan, dan juga ada azam tekad bulat untuk tidak mau melakukan lagi, insya Allah Allah Jalla wa Ala menjadikan perbuatan dia di masa lalu yang berkaitan dengan amalan dan ibadah yang dirangkai dengan riya tersebut,
Allah anggap sebagai amal solehnya jika dia tersebut bertaubat taubatan nasuha, yang artinya bersama dengankan pahala. Beliau membawakan dalil hadis Nabi SAW ketika Hakim bin Hizam masuk Islam radhiyallahu anhu. Hakim bin Hizam ini ketika dia masih kafir sangat berbuat baik. Dia suka berbakti kepada kedua orang tua, kemudian suka silaturahim, suka membantu kaum duafa dan kaum papa, kemudian juga suka membantu para tetangga. Kemudian beliau bertanya, Hakim bin Hizam ini bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, perbuatan aku di masa beliau tersebut kafir, itu aku yakin, kata dia, bahwasannya perbuatan tersebut tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala, karena syarat seseorang tersebut dinyatakan perbuatan baiknya sebagai amal soleh yang bersama dengankan pahala ketika dia sudah masuk Islam. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Tapi pertanyaannya, kita sudah masuk Islam ya Rasulullah, apakah perbuatan-perbuatan yang di masa lalu tersebut ketika kita masuk Islam dianggap sebagai amal soleh yang bersama dengankan pahala? Kata Nabi SAW, iya, dianggap sebagai apa? Amal soleh yang bersama dengankan pahala. Nah, kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, poinnya di sini, seperti Hakim bin Hizam, kan masih kafir, menyembahnya apa? Berhala, Lata, Uzza, Mana dan seterusnya, 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah tersebut. Tapi ketika masuk Islam, dianggap perbuatan-perbuatan baik dia, berbakti kepada kedua orang tua, dianggap sebagai amal soleh yang bersama dengankan pahala ketika masuk Islam. Kemudian dia baik dengan kerabatnya, dianggap sebagai amal soleh yang bersama dengankan pahala ketika masuk Islam. Termasuk perbuatan-perbuatan baiknya yang lainnya, ketika dia masuk Islam dianggap sebagai amal soleh yang bersama dengankan pahala. Kata Syekh Islam Taimiyah, itu dia masih kafir. Ini kan para pelaku riya ini sudah Islam, meskipun di masa lalu itu dia beramal, beribadah dalam kondisi riya, bukan ikhlas. Tapi jika dia sudah bertaubat taubatan nasuha, insya Allah apa yang dia lakukan di masa lalu tersebut dengan melakukan ibadah yang disisipi riya, Allah ampuni dosanya dan dianggap perbuatannya tersebut dijadikan sebagai amal soleh yang bersama dengankan pahala jika dia bertaubat taubatan nasuha. Jadi kita akan merasalah dalam kehidupan kita ini pernah melakukan satu amal ibadah atau satu amalan yang riya, bersegeralah bertaubat, taubatan nasuha, agar apa yang di masa lalu tersebut tetap apa? Tetap dinilai sebagai amal soleh. Saya lebih condong kepada pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz, bagaimana sikap kita jika kita dipuji oleh orang lain? Ya, kita tahulah kadar kita itu, bahwasanya kita manusia penuh dengan kekurangan. Kita mungkin ada keahlian atau kehebatan, tapi tidak membuat kita terbang ketika dipuji oleh manusia. Tidak membuat kepala kita copot, ya kan? Tidak seperti itu. Ya, artinya kita mensikapinya dengan sikap yang wajar. Kita mengatakan Masya Allah, Subhanallah. Ya, semua itu datangnya dari siapa? Dari Allah Jalla wa'ala. Saya bisa seperti ini karena Allah Jalla Jalaluh. Jadi kita kembalikan kepada Allahu Jalla wa'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ustadz, di musala kami atau lingkungan kami masih banyak praktek amalan yang tidak ada tuntunnya dari Rasulullah. Apakah termasuk bakhil jika ana menolak saat diminta bantuan berkaitan dengan acara-acara mereka tersebut? Tidak. Kita tunjukkan aja jati diri. Ya, subhanallah. Kita bilang kalau berkaitan dengan masjid kita bantu. Ada yang bocor, ana siap untuk membantu. Ada perluasan masjid, ana siap bantu. Tapi kalau berkaitan dengan acara-acara yang tidak ada tuntunannya dari ajaran Nabi, ana minta maaf. Ana tidak bisa bantu. Subhanallah, ada ami kita ya, Masya Allah. Dia tersebut ketika ada datang proposal atau apa yang berkaitan dengan sumbangan. Subhanallah, dia itu menanya, buat apa? Oh, buat pembangunan masjid. Ya, dia bantu. Kemudian orang yang mengajukan proposal tadi, dia kasih fulus. Kemudian ketika dia
paham, ada minta sumbangan juga berkaitan dengan acara-acara yang bertentangan dengan ajaran Quran dan Sunnah. Subhanallah, dia mengatakan dengan lemah lembutnya, anak ngasih antum aja pulus, karena antum dari tempat antum ke rumah anak pakai ongkos, anak ganti ongkos itu aja. Kalau yang ini anak minta maaf. Subhanallah. Nah itu kan mensikapinya dengan baik, karena orang kadang nggak ngerti, nggak paham ya. Tentunya dengan seperti itu dakwah kita lebih apa? Lebih diterima. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau sekiranya memang ya berkaitan dengan masjidnya, ya kita bantu. Ada yang bocor, ya kita bantu, karena kita kadang sholat di situ kan. Kemudian ada perapian masjid, kita bantu. Tapi kalau berkaitan dengan acara-acara yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka kita minta maaf, tidak bisa untuk membantunya. Ustadz, jika ada seseorang Ustadz membicarakan seseorang yang ahlul bid'ah, ya, atau dia tersebut beraliran menyimpang, bolehkah kita sebutkan namanya karena agar umat Islam itu mengerti dan paham apakah itu termasuk gibah? Jadi gibah itu aslinya tidak boleh, haram. Tapi ada gibah-gibah yang wajib dan ada gibah-gibah yang mubah, bahkan sunnah atau mubah. Nah, ketika kita membicarakan seseorang yang membahayakan tentang din dan agama, boleh kita sebut namanya. Boleh kita sebut namanya. Bahkan kita katakan itu wajib kita untuk menyebutnya. Karena ini berkaitan dengan masalah apa? Masalah din, masalah agama. Ketika antum menanya kepada anak, Ustadz, gimana menurut antum? Anda boleh nggak belajar dengan si fulan? Maaf ya akhi, si fulan Syiah. Antum jangan mengambil ilmu dari dia. Boleh seperti itu? Boleh. Itu gibah yang dibolehkan. Ya, bahkan wajib. Atau misalnya jangankan seperti itu. Kita tahu nih orang penipu. Subhanallah, ternyata dia tersebut ingin mencari ya orang yang menjadi korban lagi. Kemudian kita lihat si fulan ini bergaul dengan teman kita. Kita bilang, antum bergaul dengan si itu? Iya. Pasti ngajakin antum bisnis. Sahih, Ustaz. Jangan. Duit ana 2M belum kembali. Tolong antum putuskan, jangan berbisnis dengan dia. Ini gibah yang dibolehkan tidak? Dibolehkan. Jadi ada 6 hal ya yang dibolehkan tersebut ya. Salah satunya kita boleh menyebutkan nama seseorang yang dimana orang tersebut jahat, baik dalam masalah din, agama ataupun masalah dunia ya. Boleh kita ceritakan aibnya, kita katakan seperti itu dan tidak dosa. Bahkan itu kategorinya termasuk kewajiban. Satu lagi, Ustadz, apakah ada qobliyah asar? Ada qobliyah asar, meskipun bukan rawatib. Qobliyah asar itu 4 rakaat. Berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab anhuma, dan hadis dari jalurnya sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dalam hadis Abdullah ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, rahimahallahu mra'an arba'an qabla al-asri. Rahimahallahu mra'an shalla arba'an qabla al-asri. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada seseorang yang sanggup mengerjakan qobliyah asar 4 rakaat. Pengerjaannya boleh 4 rakaat sekali salam, tapi yang afdalnya adalah 2 salam, 2 salam. Wallahu a'lam bissawab. Ustadz, jika seseorang ibu membicarakan kenakalan anaknya kepada suaminya, apakah itu termasuk gibah juga? Itu wajib, Bu. Suami ibu harus diinformasikan tentang kondisi anak ibu tersebut. Allahu akbar. Ustadz, bolehkah wanita mengantarkan jenazah ke pemakaman? Bolehkah wanita mengantarkan jenazah ke pemakaman, ikut serta menyaksikan penguburan mayit? Tidak boleh, ibu-ibu. Berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah, berkata Ummu Atiyah, nuhina an ittiba'il janais. Kami para wanita dilarang oleh Nabi SAW untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman. Jelas ibu-ibu? Jangan sampai di antara kita itu mengantarkan ya wanita ya, para wanita jangan sampai mengantarkan mayit ke pemakaman, siapapun dia. Hatta tokoh hebat yang meninggal dunia, hatta ustaz, hatta saya sendiri, ibu-ibu. Jangan sampai ya ibu-ibu Majelis Ta'lim Masjid Imam Nawawi
ikut serta mengantarkan jenazah saya ke kuburan. Haram, saya sudah pesan ini ya. Jangan sampai ada yang mengantarkan ya dari kalangan wanita mengantarkan mayit ke jenazah ke pemakaman atau menyaksikan pemakaman. Hatta suaminya yang meninggal dunia. Hatta suaminya yang meninggal dunia. Nah, tidak boleh seorang wanita mengantarkan jenazah ke pemakaman atau ikut serta menyaksikan penguburan mayit. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.